Perkenalkan, nama saya Alita Warobo. Saya dari kelas 11A di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait dalam mata pelajaran sejarah dengan guru pengampu, yaitu Bapak Agustinus Nainggolan. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu majunya negara Jepang sampai ke perlawanan Indramayu. Restorasi Meiji. Awalnya Jepang merupakan negara yang sangat tertutup. Kemudian Amerika datang pertama kali pada tahun 1855 dengan serta 4 kapal yang sangat maju. Amerika berlabuh di Uraga dengan membawa surat pernyataan dari Presiden Amerika yang ingin melakukan perjanjian perdagangan. Karena melihat Amerika yang sangat maju, membuat Jepang untuk membuka negaranya dari politik isolasi. Jepang juga terletak di jalur perdagangan restorasi Meiji berlangsung antara 1866 sampai 1869 yang menandakan jatuhnya Keshogunan Tokugawa dan menjadi awal kebangkitan negara Jepang seperti pendidikan dan militer. Pengaruh restorasi Meiji ternyata mampu membangkitkan sifat ambisius Jepang untuk menguasai wilayah Asia. Perkembangan yang dilakukan Jepang khususnya di bidang militer membuat Jepang dikhawatirkan posisi di dunia. Perang Rusia vs Jepang terjadi pada 10 Februari 1904 sampai dengan 5 September 1905. Adalah konflik yang sangat berdarah antara Rusia dengan Jepang. Peperangan ini adalah pertempuran untuk menghentikan kemajuan Rusia dan Asia, dan Jepang mengorbankan dirinya untuk mempertahankan Asia. Peperangan ini utamanya terjadi karena perebutan kota Port Arthur atau kota pelabuhan di Cina dan Jazirah Liaodong, ditambah dengan jalur ler dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Awalnya Jepang membuat keputusan dengan menawarkan kendali atas Manchuria, Cina. Namun, Rusia menolak tawaran tersebut, yang membuat Jepang memilih untuk berperang dengan melakukan serangan mendadak di kota Port Arthur pada tanggal 8 Februari 1904. Serangan mendadak tersebut berhasil merusak 3 kapal terbesar di Rusia. Rusia pun tidak tinggal diam dengan mencoba membalas serangan Jepang. Namun, Jepang masih terus membombardir pelabuhan dengan menggunakan senjata-senjata berat. Pada akhir Agustus, pasukan dari Rusia Utara dikirim untuk membantu negaranya, namun Jepang berhasil menghalanginya. Memasuki akhir tahun 1905, Angkatan Laut Jepang berhasil menggelamkan tiap kapal dalam armada Pasifik ke Rusia. Namun, Rusia belum mau menyerah sehingga pertempuran berlanjut pada tahun 1905. Pada 20 Februari 1905, pasukan Jepang menyerang Rusia di Mukden dan berhasil mendesak Rusia serta memaksa mereka untuk mundur. Dalam pertempuran ini, secara umum Rusia terus mengalami kekalahan. Pada akhirnya, dibuatlah perjanjian damai atau bisa dikatakan Portsmouth yang dimediasi oleh Presiden AS pada 5 September 1905. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut. Isi perjanjian Portsmouth adalah Rusia menyerahkan Port Arthur kepada Jepang, sementara mempertahankan bagian utara Pulau Sakhalin. Rusia juga setuju meninggalkan Manchuria dan mengakui kontrol Jepang atas memenanjung Korea. Dampak brutal antara Jepang dan Rusia telah memakan banyak korban jiwa, sekitar 150.000. Pasukan menjadi korban jiwa dan kedua belah pihak. Selain itu, kemenangan Jepang juga memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia, termasuk Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Masuknya Jepang ke Indonesia yaitu peristiwa Pearl Harbor
Pearl Harbor merupakan pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pulau Hawaii yang menjadi sasaran pasukan Jepang dalam peristiwa pengeboman pada tanggal 7 Desember 1941. Tujuan serangan Pearl Harbor adalah untuk melumpuhkan angkatan laut Amerika Serikat di Pasifik agar dapat masuk ke Indonesia tanpa harus berperang dengan Belanda. Perjanjian Kalijati. Perjanjian ini ditandatangani oleh Jepang dan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini memuat bahwa Belanda menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Selain itu, perjanjian ini juga sebagai tanda berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Penyebab perjanjian Kalijati adalah ketika Belanda diserang oleh orang Jerman dan membuat pemerintahan kolonial melemah, termasuk wilayah jajahannya, seperti di Indonesia. Jepang pun memasuki wilayah Indonesia saat Jerman memberi izin kepada Jepang untuk membangun pangkalan militer di Asia Tenggara. Isi perjanjian Kalijati. 1. Belanda menyerahkan seluruh wilayah Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. 2. Jepang akan membentuk pemerintah di Indonesia. 3. Pemerintah militer yang dibentuk Jepang menjadi 3 wilayah, yaitu 1. Pemerintahan tentara 16 atau Asamushudan di Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. 2. Pemerintahan ke-25 atau Tomi Sudan di Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi. 3. Pemerintahan Armada Angkatan Laut Selatan kedua di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di Makassar. Propaganda Gerakan 3A. Setelah menduduki wilayah Indonesia, Jepang melakukan propaganda, salah satunya Gerakan 3A, yaitu 1. Jepang memimpin Asia. 2. Jepang melindungi Asia. 3. Jepang Cahaya Asia. Jepang melakukan propaganda tersebut untuk mengambil hati bangsa Indonesia dengan mendapat dukungan bangsa Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Gerakan 3A diumumkan pada tanggal 29 April 1942 bertepatan dengan Hari Nasional Jepang. Tujuan propaganda 3A yaitu menarik simpati bangsa Indonesia dan jaminan keamanan bangsa Indonesia, serta meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang adalah negara terkuat di Asia. Perlawanan Aceh terhadap Jepang terjadi pada tahun 1942 sampai 1945. Tokoh pada perlawanan Aceh yaitu 1. Tengku Abdul Jalil, terletak di Chot Plieng di Lok Sumawe. Penyebab yaitu 1. Tentara Jepang yang tidak menghormati umat Islam di Aceh seperti mabuk-mabukan, bermain perempuan. 2. Penghormatan terhadap kepada Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah timur. Akhir perlawanan Aceh terhadap Jepang yaitu akhirnya Tengku Abdul Jalil tewas pada November 1942. Selanjutnya, perlawanan dilanjutkan oleh Tengku Abdul Hamid Azwal, namun mereka kalah dan ditangkap oleh Jepang, sehingga Jepang berhasil mengakhiri perlawanan Aceh tersebut. Adapun dampak perlawanan Aceh terhadap Jepang yaitu 1. Bertambahnya sifat nasionalisme dan patriotisme. 2. Jepang menyerang Aceh berkali-kali sehingga banyak prajurit pribumi yang tewas dan luka-luka. 3. Pembakaran masjid oleh Jepang di Chot Plieng. Perlawanan peta di Blitar terletak di Jawa Timur terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Tokoh yang memimpin yaitu 1. Sundano Supriyadi, 2. Muryadi, 3. Ismail. Adapun penyebab dalam perlawanan peta di Blitar yaitu 1. Rasa prihatin para pemuda terhadap Indonesia yang dilakukan Jepang. 2. Perlakuan Jepang yang semena-mena terhadap rakyat Blitar. 3. Adanya kerja paksa atau romusah. Berakhirnya perlawanan rakyat Blitar yaitu 1. 68 orang yang ditangkap, 8 orang yang dihukum mati, dan 2 orang dibebaskan. 2. Akhir hidup Supriyadi masih menjadi misteri. Ada yang masyarakat yang bilang dia sudah tewas, ada masyarakat yang melihatnya masih hidup, ada yang bilang dia sudah tewas dibunuh Jepang, ada yang bilang ia dipenjara
di seumur hidup dan masih janggal kisah Supriyadi saat ini. Dampak perlawanan PETA di Blitar yaitu mengakibatkan munculnya perlawanan PETA berikutnya di beberapa wilayah. Perlawanan biak di Jepang berlangsungnya pada tahun 1944 sampai dengan 1995. Tokoh yang memimpin yaitu Lukas Rumkorem. Akibat penganiayaan, pelecehan, kekejian oleh Jepang terhadap biak. 2. Adanya eksploitasi sumber daya alam. Dampak perlawanan biak di Jepang yaitu pertempuran biak dimenangkan oleh pihak sekutu yang menewaskan 4.700 pasukan Jepang dan 200 lainnya ditangkap. Berakhirnya perlawanan biak di Jepang yaitu Jepang mengalami kekalahan besar di biak setelah diserang oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang berlangsungnya pada tanggal 3 Maret 1944 disebabkan oleh 1. Adanya pengecoran hasil penanaman hasil padi kepada Jepang. 2. Adanya romusa atau kerja paksa. 3. Adanya penyembahan terhadap dewa matahari dengan cara membungkukkan badan setiap pagi ke arah barat. Tokoh-tokoh para ulama perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang yaitu 1. Kiai Srengseng, 2. Haji Madrias, 3. Haji Kartiwa. Dampak perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang yaitu 1. Terjadi bentrok fisik membuat korban jiwa berjatuhan. 2. Banyak tentara Jepang yang tewas. 3. Para petani dan ulama yang gugur atau dipenjara oleh Jepang. Berakhirnya perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang yaitu penangkapan para pemimpin Indramayu, yaitu adanya perundingan. Sekian penjelasan dari saya terkait dalam tugas mata pelajaran sejarah yaitu majunya negara Jepang sampai dengan perlawanan Indramayu. Terima kasih.